Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 17 Juni tahun 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Eli Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Kabul tifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Mari berdoa untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puja sembah dalam kehidupan kami, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami di dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, dalam rehat renungan harian Toraya, kami akan merenungkan akan firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Tuhan kiranya menyertai kami, memberkati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan renungkan pada malam hari ini. Yang bacaan kita terdapat dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi, "Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya,
seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntunan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian jauh firman Tuhan yang kita dapat baca dan simak pada malam hari ini. Berbahagialah kita semua yang masih menyempatkan diri merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adapun tema pada rehat kita pada malam hari ini, janji Allah. Pangaluna puang matua. Sering kita mendengarkan seseorang mengucapkan janji seperti saat mendekati masa-masa pemilu. Banyak janji-janji yang disampaikan oleh para kandidat untuk menarik hati masyarakat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu apakah itu akan terpenuhi atau tidak. Karena itu sering kita mendengar ungkapan kekecewaan karena janji tidak dapat dipenuhi. Berbeda dengan janji Allah yang dikatakan dalam bacaan kita pada malam hari ini. Janji Allah yang disampaikan kepada Abraham tentang keturunannya sungguh dipenuhi meski dalam rentang waktu ratusan tahun. Rasul Paulus menyebutkan bahwa janji Allah itu merujuk kepada satu orang, yaitu Kristus. Penegasan ini dikutip dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 7. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah berfirman kepada Abraham, "Aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu."
kata yang dipakai adalah keturunan, bukan keturunan-keturunan. Artinya, yang dimaksud adalah Kristus sebagai pemenuhan janji itu. Selama ini penantian pemenuhan janji itu, hukum Taurat diberikan untuk mengatur dan menjaga perilaku orang Israel. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun dan pedoman bagi orang Israel sampai keturunan Abraham, yaitu Yesus datang dalam dunia. Karena itu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tugas hukum Taurat atau sebagai penuntun telah selesai ketika janji dipenuhi dan setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat membuat iman kepada Allah bersifat eksklusif dan tertutup bagi orang Yahudi. Iman kepada Kristus bersifat universal dan terbuka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janji Allah kepada Abraham yang telah digenapi di dalam Kristus membuat semua orang beriman dipersatukan dan berhak menerima janji keselamatan dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa pada malam hari ini dalam rehat kita pada hari Jumat ini. Mari berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puja sembah dalam kehidupan kami. Engkau sungguh dan teramat baik, ya Tuhan, yang kami rasakan anugerah-Mu, kasih-Mu, tuntunan Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah peliharakan kami. Tugas tanggung jawab kami baik selaku bapa rumah tangga, baik selaku ibu rumah tangga, baik selaku anak-anak, Tuhan memberkati kami semua. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh beribadah bersama-sama pada hari ini, merenungkan sebagian kecil akan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami berdoa kepadamu ya Bapa surga, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah lawat dalam kehidupan mereka, yang berulang tahun kelahiran. Ibu Debbie Yuni Elia Lebang, Yuliana Tandi, Bapak Esrom Gara, Jelita Pirade, Hanaila Aulia Putri, juga bersama Ibu Dina Paranoan, juga bersama dengan Kenneth Juanianka, dan juga Bapak Martinus. Tuhan sudah menambahkan umur kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada hari ini. Tuhan kiranya menuntun di dalam kehidupan masing-masingnya Tuhan. Di dalam tugas tanggung jawab masing-masing yang Tuhan sudah bebankan kepada mereka, Tuhan beri kemampuan, kekuatan, kesehatan. Juga ya Bapa di surga, kiranya saudara-saudara kami ini boleh selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan iman mereka dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Bersama itu juga ya Bapa di surga, kami berdoa
kepada Tuhan untuk keluarga kami yang Tuhan juga sudah lawat, sehingga pernikahan mereka Tuhan pertambahkan umurnya, dan mereka bersyukur kepada Bapak Aris Mula dan Ibu Esther Besosang, juga kepada Bapak Martin Randa dan Ibu Darmawati Palino. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada keluarga kami ini. Kiranya dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing tetap selalu menyandarkan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan saja. Segala problem, masalah keluarga Tuhan, mereka sampaikan hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan buat program jemaat kami, Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan kiranya memberkati dalam program-program yang akan kami laksanakan pada tahun ini. Juga program OIG, PKBGT, PWGT, PPGT, dan SMGT. Tuhan memberkati segala program yang sudah diprogramkan Tuhan, sehingga dengan rancangan Tuhan, program itu dapat dilakukan, dilalui untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga, buat kepanitiaan yang sedang berjalan, Tuhan kiranya memberkati dalam program kerja mereka, sehingga dengan apa yang mereka programkan, dengan tuntunan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dapat berjalan dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang pun akan lulus dari SD, yang sudah lulus dari SMP, dan yang sudah lulus dari SMA atau SMK, yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan kiranya memberkati dalam segala usaha dari anak-anak kami, sehingga segala usaha itu Tuhan memberkati dan menghasilkan, mendapatkan hasil yang terbaik menurut kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga. Ini doa kami Tuhan. Tuhan kiranya sempurnakan doa kami ini. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami ini, di mana doa kami ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita.
Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam pada hari ini, pada saat ini, edisi Jumat 17 Juni tahun 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.